rekan-rekan PPAT dimanapun Anda berada. Ini adalah podcast pertama dari pengurus daerah Kabupaten Kulon Progo Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bidang Pendidikan dengan tema Administrasi Perkantoran PPAT dengan narasumber Kementerian ATR BPN Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat menyaksikan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, selamat pagi rekan-rekan notaris dan PPAT dimanapun Anda berada, terutamanya rekan-rekan notaris dan PPAT di Kabupaten Kulon Progo. Pengurus daerah Kabupaten Kulon Progo, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Bidang Pendidikan mempersembahkan sebuah program podcast tentang ke-PPAT-an, pertanahan, dan lain-lain. Untuk kesempatan pagi ini, program podcast kita bertemakan administrasi perkantoran PPAT. Untuk podcast perdana kami pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita semua Ibu Ana, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, dan juga Ibu Eti dari Kanwil ATR BPN Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga ada Ibu Indri dari pengurus Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Kulon Progo. Selamat pagi ibu-ibu semuanya, sehat selalu ya ibu ya. Alhamdulillah. Merupakan kehormatan bagi kami Bu Ana, Bu Eti, Bu Indri sudah hadir dalam podcast perdana kami. Terkait dengan tema dari podcast perdana kami tentang administrasi perkantoran PPAT, mungkin Bu Ana bisa jelaskan ya Bu sedikit tentang pelaksanaan jabatan PPAT. Seperti apa sih Bu? Ya. Kurang lebihnya, atau mau lebih jelasnya juga lebih baik lah biar kita semua juga semakin tahu tentang hal itu. Ya, monggo Bu, silakan. Ya. Terima kasih Bu Anis. Selamat pagi Bu Indri, Bu Eti juga dan teman-teman semuanya. Jadi kalau kita bicara tentang PPAT, kita juga harus bicara tentang peraturan-peraturan yang menyangkut tentang jabatan PPAT ya. Dan semua itu kan sudah ada peraturan yang memang harus diikuti, antara lain PP 2497 yang kemudian sudah dirubah dengan PP 18 tahun 2021. Kemudian untuk tentang peraturan jabatan PPAT itu sendiri ada PP 7 tahun 1998 yang kemudian juga sudah dirubah dengan PP 24 tahun 2016 ya. Kemudian lebih terinci lagi tentang peraturan jabatan PPAT itu diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2006 ya. Nah, selanjutnya tentang peraturan pelaksanaan jabatan PPAT ya. Sebenarnya kan ada 7 yang diatur di situ ya. Ada tentang kantor PPAT, PPATS, kemudian tentang stempel, tentang blanko ya. Tapi mungkin di sini kita hanya akan membahas tentang 5 hal saja ya karena waktu yang terbatas. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang stempel PPAT. Ini kan yang penting juga ya untuk PPAT. Kemarin tuh aku daftar ke BPN. Kayak gini tuh masa ditolak coba? Emang apa? Emang stempel. Oh. Stempel. Gara-gara stempel aja aku ditolak, dikoreksi. Nah, emang kayak gini tuh emang salah. Emang apa tuh beda nih? Coba nih. Nih punya aku tuh gini loh, Mas. Coba lihat dulu ya. Oh, di bintangnya ya? Oh iya. Jadi tanda bintangnya ini kan dia ya? Berarti cuma bintang doang aja. Ini ya kena revisian ya di BPN. Coba lihat aturannya dulu. Nah, kemarin tuh aku malah dapet curhatan dari temen nih. Ditolak juga? Iya, ditolak juga nih. Nah, tadi dia ngirim WA ke aku nih. Jadi contohnya kayak gini nih stempelnya. Lah ini malah apa tuh namanya bintangnya bener. Salahnya di mana? Kayak di garisnya sih lebih parah dia, Lebih gede. panjang gitu ya. Berarti garis juga ada hitungannya juga ya, nggak cuma bintang doang ya? Iya. Jadi untuk stempel itu sebenarnya di Perkaban itu sudah ada diatur tentang ukuran-ukurannya juga. Bentuknya yang harus bulat, kemudian diameternya 3,5 cm, kemudian ada bintang di kanan kirinya, bintang persegi 5 yang kosong harusnya ya. Kemudian juga ada garis-garis vertikal. Di situ jaraknya harus 1 mm dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah detail sekali. Bahkan sudah ada di lampirannya itu contoh tentang stempel tersebut. Nah, mudah-mudahan teman-teman PPAT juga sudah melaksanakan membuat stempel itu sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan tersebut.
Ya, Nah, mengenai beberapa kali kan Kanwil BPN mengadakan pembinaan untuk PPAT ya Bu ya. Ada di Kulon Progo, tentunya seluruh DIY ya Bu ya. Mengenai pelaksanaan stempel PPAT itu bagaimana untuk teman-teman di PPAT? Ya, secara umum itu kalau berkaitan dengan stempel, secara umum itu sudah sesuai ya. Iya. Dari lingkaran, dari diameter sudah sesuai 3,5 senti. Kemudian lingkaran yang bagian dalam diameternya juga 2 senti, rata-rata sudah betul. Jarak garis horizontal itu juga sudah betul 1,5, jarak antar itu 1 mili juga sudah betul. Yang paling sering terjadi itu adalah di bintang. Lukisan 2 bintang di kanan kiri itu ukurannya 3 mili. Membentuk 5 sudut, tetapi bagian dalamnya itu harusnya kosong. Tetapi yang paling sering terjadi itu di blok. Iya, itu harusnya kan kosong. Kemudian kesalahan yang kedua yang paling sering terjadi lingkaran terluar. Lingkaran terluar sesuai dengan ketentuan itu harusnya lebih tebal dibanding lingkaran bagian dalam. Tapi ya itu bisa terjadi karena jarak antar lingkaran itu hanya 1 mili, sehingga karena masalah tinta sehingga kadang-kadang itu menjadi tidak nampak bahwa ini lebih tebal dibanding yang lingkaran bagian dalam. Itu Bu yang paling sering terjadi. Iya, untuk itu kan mestinya kita dari Kanwil selalu mengingatkan ya Bu ya. Betul. Mengingatkan PPAT-nya supaya mengulang membuat cap ya. Membuat stempel itu memperbaiki stempelnya ya. Iya, tentunya tetapi kalau seandainya itu memang belum dibuat terus mereka pakai stempel yang salah, apakah ditolak untuk laporannya atau bagaimana Bu? Kita selalu menyarankan gunakan stempel yang sesuai dengan ketentuan. Perlu saya tambahkan juga bahwa walaupun kayaknya hanya sepele ya tentang stempel ya, tapi ini juga sesuai dengan Permen nomor 2 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan PPAT, di mana di situ kan di lampirannya tuh ada tentang pelanggaran dan sanksi-sanksinya ya. Ternyata kalau tidak sesuai, membuat stempel tidak sesuai dengan peraturan yang ada, ini juga bisa dikenakan teguran tertulis Ibu. Jadi mungkin juga PPAT sebelum membuat itu benar-benar harus melihat pada aturannya ya, ukuran-ukurannya. Iya. Berarti memang harus sesuai ya Bu ya, sesuai dengan yang diatur karena memang ini ada sanksinya ya. Terima kasih Ibu atas penjelasannya untuk stempel PPAT ini. Terima kasih. Mas, kemarin kan aku laporan bulanan nih ke BPN, kemudian orang kantor pertanahan tuh juga menegur aku tentang kop surat aku. Nah, kop surat aku tuh kayak gini bentukannya. Coba lihat-lihat. Oh, pantas kamu ditegur. Soalnya letak kopmu di tengah. Ada kok contohnya, tinggal lihat aja di Google banyak. Oke. Lagi bahas apa nih? Kop surat, Bos. Kenapa? Ini kop suratnya Tasya salah, ditegur sama kantor pertanahan. Aku juga punya masalah nih. Kenapa? Kop surat punya aku juga salah kemarin. Ditegur sama pihak kantor pertanahannya. Nah, ini nih sama nih. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kop surat ya. Dalam permen tersebut juga sudah dijelaskan tentang kop surat, ada ketentuannya ya. Jadi kop surat itu untuk tulisan nama jabatan PPAT, kemudian alamatnya itu harus diletakkan di pojok kiri atas ya. Dan di situ tidak diizinkan untuk menulis jabatan yang lain. Jadi hanya untuk khusus PPAT saja ya. Terasa gitu. Bisa saya tambahkan ya kaitan dengan kop ini. Seperti tadi sudah disampaikan Bu Ana, untuk kop surat itu memang betul di kiri atas dan hanya mencantumkan nama PPAT ya, sama jabatan PPAT, tidak dengan jabatan notaris ataupun yang lain. Jadi nama, jabatan PPAT dan alamat, cukup itu. Tetapi yang sering terjadi masih mencantumkan jabatan notaris. Jadi nama, PPAT dan notaris. Nah, sebenarnya kalau sesuai ketentuan sampaikan Bu Ana tadi, cukup jabatan PPAT dan di kiri atas, bukan di tengah. Soalnya sebagian masih ada yang di tengah atas, di kiri atas dan hanya mencantumkan 3 hal itu saja. Begitu Bu. 3 hal cukup ya Bu ya. Kadang-kadang ada yang mencantumkan email itu Bu, enggak ya? Itu Oh, enggak apa-apa. Ya? Oh, email enggak boleh ya. Email itu termasuk di dalam alamat itu.